Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cesa Indira Zara dari kelas 01 Sake 003 dengan NIM 21101120073. Yang saya hormati Bapak Hadi Prana Abadi SPDI MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan pertemuan ke-6, yaitu tentang ijtihad. Apa sih itu ijtihad? Yang belum tahu ijtihad, mari sama-sama belajar. Pengertian ijtihad menurut bahasa yaitu berusaha dengan penuh kesungguhan. Ada lagi pengertian ijtihad secara istilah, yaitu mencurahkan segenap kemampuan untuk mencari dan menemukan status hukum dari sesuatu yang belum ditetapkan dalam Al-Quran maupun hadis. Meskipun banyak pendapat pengertian tentang ijtihad, tapi dalam arti yang besar, ijtihad itu artinya bersungguh-sungguh. Kalau secara historis, ijtihad muncul dalam Islam karena tuntutan realitas kehidupan manusia. Nah, kalau orang yang melakukan ijtihad disebut dengan mujtahid. Kok ada ijtihad? Emang apa tujuannya? Tujuan ijtihad yaitu memenuhi kebutuhan umat manusia akan pedoman hidup umat manusia yang tidak ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi, selain Al-Quran dan hadis, pedoman hidup manusia yaitu ijtihad. Jika kita ingin melakukan sesuatu yang tetapi tidak ada dalilnya dalam Al-Quran maupun hadis, tidak dijelaskan, maka akan dijelaskan dalam ijtihad. Jadi kita perlu mempelajari ijtihad itu. Nah, fungsi dari ijtihad yaitu sumber hukum yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad sangat dibutuhkan dalam Islam guna memenuhi tuntutan realitas kehidupan manusia sekaligus menjawab tantangan zaman yang berubah begitu cepat. Ijtihad juga mengikuti perkembangan zaman. Ada juga rukun-rukun ijtihad, ada 4. Rukun ijtihad ada 4, yaitu yang pertama al-waqi, yaitu adanya kasus yang terjadi atau akan terjadi tetapi tidak diterangkan oleh nas. Yang kedua mujtahid. Tadi sudah saya terangkan kan mujtahid itu apa? Saya akan jelaskan lagi. Mujtahid adalah orang yang berijtihad. Yang ketiga mujtahid fil, yaitu hukum syariah yang bersifat amali atau taklifi. Yang terakhir, yang keempat, dalil syaro, yaitu menentukan suatu hukum bagi mujtahid fil. Yang mau jadi ijtihad ada syaratnya nih. Yang pertama, mengetahui Al-Quran. Yang kedua, mengetahui asbab al-nuzul. Yang ketiga, mengetahui nasih dan maksuh. Yang keempat, mengetahui al-sunnah. Yang kelima, mengetahui ilmu diroyah hadis. Yang keenam, mengetahui bahasa Arab. Yang ketujuh, mengetahui tempat-tempat ijma. Yang kedelapan, mengetahui usul fiqh. Nah, ijtihad juga ada dalilnya loh di dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, dalil ijtihad yang ada di dalam Al-Quran yaitu ada dalam surat Al-Harsh, surat ke-59 ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ahrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil harsh ma donantum ayyahruju wa dhannu annahum mini'atuhum husunahum minallahi fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihimur ru'ba yuhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minina fa'tabiru ya ulil absar, yang artinya dan Allah menanyakan rasa
menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka sehingga memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan-tangan orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran. Hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Quran Surat Al-Hajj Surat ke-59 ayat 2. Kalau di dalam hadis diterangkan, ada dalilnya yang berbunyi idza hakamal hakimu fajtahada tsumma asaba falahu ajrani wa idza hakama fajtahada tsumma ahta'a falahu ajru. Yang artinya, jika seseorang hakim berihtijat dalam menetapkan suatu hukum ternyata hukumnya benar, maka hakim tersebut akan mendapatkan 2 pahala. Dan apabila dia berihtijat dalam menetapkan suatu hukum namun dia salah, maka dia akan mendapatkan 1 pahala. HR Muslim nomor 3240. Ada juga bentuk-bentuk ijtihad. Yang pertama, ijma, yaitu kesepakatan para ahli ijtihad di kalangan umat muslim terhadap suatu hukum pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat. Contoh ijma itu adalah kesepakatan sahabat pada masa Umar bin Khattab untuk menjatuhkan hukuman cambuk sebanyak 80 kali terhadap orang yang meminum minuman keras. Yang kedua ada qiyas, yaitu menentukan status hukum terhadap satu kasus yang tidak ditentukan dalam Al-Quran maupun hadis dengan cara membandingkannya dengan kasus yang ada ketentuannya dalam Al-Quran maupun hadis. Contohnya qiyas nih, yaitu mengharamkan narkoba seperti ekstasi dan ganja. Yang ketiga ada maslahat dan mursalat, adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan manfaat atau maslahat bagi manusia dan menolak segala yang mendatangkan keburukan atau bahaya atau mudarat. Contohnya membukukan dan menerjemahkan Al-Quran, anjuran memakan makanan bergizi, memperkuat dan mempertahankan keamanan. Yang keempat ada sadud zariyah, adalah tindakan memutuskan sesuatu yang mubah menjadi makruh atau haram demi kepentingan umat. Contohnya, merokok haram bagi anak kecil, ibu hamil, dan menyusui. Yang kelima ada istihab, yaitu suatu tindakan menetapkan berlakunya sesuatu ketetapan sampai ada alasan yang bisa mengubahnya. Contohnya, bolehkah seorang perempuan menikah lagi apabila yang bersangkutan ditinggal suaminya bekerja di perantauan dan tidak jelas kabarnya? Maka dalam hal ini berlaku adalah keadaan semula bahwa perempuan tersebut statusnya adalah istri orang, sehingga tidak boleh menikah lagi kecuali sudah ada kabar jelas atas kematian suaminya atau adanya perceraian antara keduanya. Yang keenam, yang terakhir, ada urf, adalah tindakan menentukan masih boleh suatu istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Contohnya, tradisi mandi keramas atau balimau yang ada di Sumatera Barat yang untuk menyambut bulan Ramadan. Nah, kita akan membahas tentang mazhab. Apa sih itu mazhab? Yuk kita cari tahu tentang mazhab itu apa. Mazhab menurut bahasa yaitu tempat pergi. Sedangkan menurut istilah, mazhab adalah hasil istijad seorang imam atau ulama tentang hukum suatu masalah atau kaidah-kaidah istinbat yang dijadikan pedoman oleh umat. Jadi kayak tempat perginya orang yang beristijad itu.
Nah, ini ada beberapa contoh imam mazhab yang terkenal. Yang pertama ada Imam Abu Hanafi pada tahun 80 sampai 150 Hijriah dengan nama mazhabnya Hanafi. Yang kedua ada Malik bin Anas dari tahun 93 sampai 170 Hijriah dengan nama mazhab Maliki. Yang ketiga Muhammad bin Idris Syafi'i dari tahun 150 sampai 204 Hijriah dengan nama mazhab Syafi'i. Yang terakhir, yang keempat ada Ahmad bin Hanbal. Tahunnya 241 Hijriah. Nama mazhabnya Hanbali. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan atau kekurangannya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi